Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi semua. Kami kelompok satu pada kesempatan kali ini akan membagikan mengenai refleksi ke diri terhadap kehidupan Ki Hajar Dewantara, khususnya untuk CPNS. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, seseorang yang rela melepaskan jubah kebangsawan dan menjadi seseorang pendidik yang bersahaja. Sebelum menjadi penggagas pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara memulai langkah menjadi seorang aktivis, pejuang, dan wartawan dengan gagasan yang pedas dan tajam dalam mengkritik penjajah di Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau SS, putra GPH Suryaningrat atau cucu Sri Paku Alam III. Sebagai bangsawan muda, SS kecil memiliki kesempatan yang tidak dimiliki anak lainnya, yaitu mengenyam pendidikan ELC atau Europees Laer School, yang dikenal dengan sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Dan di saat remaja, beliau mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah ke Stovia atau School tot Opleiding voor Inland Artsen, biasa disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun karena kesehatan yang tidak mendukung, beliau harus ikhlas dicabut beasiswanya dan tidak dapat melanjutkan pendidikan atau tidak lulus karena alasan kesehatan. Beliau juga merupakan penulis artikel dengan judul Seandainya Saya Orang Belanda. Selain itu, beliau juga merupakan pendiri perguruan taman siswa pada tahun 1922 dan beliau wafat pada tanggal 26 April 1959. Ya, selanjutnya adalah sejarah perjuangan dari Ki Hajar Dewantara. Gagal menjadi dokter bukan berarti Ki Hajar Dewantara hilang arah. Justru beliau menemukan kekuatan baru dengan melalui kekuatan kertas dan pena. Ki Hajar Dewantara mulai menggeluti dunia jurnalisme dengan bekerja sebagai wartawan untuk surat kabar Setiotomo, Hidden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, dan Sahaya Timur, dan Pusara. Beliau banyak menulis artikel bergaya komunikatif dan patriotik untuk menyampaikan gagasan anti-kolonial kepada pembaca. Tulisan Ki Hajar Dewantara menarik perhatian dua pemuda, yaitu Does Doker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang tengah membangun pergerakan. Selanjutnya, ketiganya terus bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka melalui partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indische Party. Dengan adanya kekuatan baru, Ki Hajar Dewantara semakin bersemangat untuk menyuarakan ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya, beliau mendirikan Komite Bumi Putra untuk melontarkan kritik terhadap pemerintah Belanda. Tidak hanya itu, Ki Hajar Dewantara juga menulis artikel berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda dan Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu juga. Tulisan ini menyebabkan ketiganya diasingkan ke Belanda. Raga boleh diasingkan, akan tetapi semangatnya terus membara. Saat pengasingan ini malah menjadi kesempatan untuk beliau memperdalam ilmu pendidikan untuk nantinya diimplementasikan di Indonesia. Cita-citanya memajukan kaum pribumi Indonesia berbuah dengan diperolehnya Europes Akte. Sekembalinya Ki Hajar Dewantara ke Indonesia pada September 1919, beliau bergabung dengan sekolah binaan saudaranya untuk mengajar. Pengalaman ini selanjutnya digunakan untuk membangun konsep mengajar untuk lembaga pendidikan yang akan beliau dirikan.
Bersama rekan seperjuangannya, beliau mendirikan sebuah perguruan nasional yang diberi nama Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Didirikannya perguruan ini merupakan bentuk curahan cinta beliau untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Taman siswa dibentuk untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada peserta didiknya agar mereka dapat mencintai bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah air tempat mereka berpijak. Setelah merebut kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mulai membentuk kabinet beserta jajarannya. Dan atas dedikasi yang diberikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan rakyat pribumi, maka beliau diangkat sebagai Menteri Pengajaran pertama di Indonesia. Beliau juga menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1956. Tidak hanya itu, atas kontribusinya yang begitu besar dalam mengembangkan bidang pendidikan Indonesia, tanggal lahir beliau yang jatuh pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 26 April 1959. Beliau wafat di Padepokan Ki Hajar Dewantara dan dimakamkan di Tanah Wijayabrata. Upacara pemakaman beliau dipimpin langsung oleh Soeharto yang berperan sebagai inspektur upacara. Selanjutnya, refleksi hal positif Ki Hajar Dewantara yang menjadi kebanggaan bagi generasi muda Indonesia agar senantiasa menghargai sejarah bangsa. Nilai yang pertama merupakan nilai rela berkorban bagi bangsa dan negara. Ditunjukkan dengan pendirian Lembaga Pendidikan Taman Siswa, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan pengorbanannya dalam melawan diskriminasi dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda. Nilai yang kedua, nilai memiliki kemampuan awal bela negara. Ki Hajar Dewantara bertekad merintis pembaruan pendidikan nasional agar bangsa Indonesia memiliki kepribadian nasional dan mampu membangun masyarakat baru yang bermanfaat bagi bangsa. Nilai yang ketiga, nilai memiliki semangat kebangsaan dalam mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ki Hajar Dewantara sangat bersemangat melawan feodal dan pemerintahan kolonial Belanda demi membela bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Yang terakhir adalah refleksi pada peran atau fungsi dan tugas ASN pada kondisi saat ini. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara berupa merdeka pikirannya dan merdeka raga serta tenaganya menjadi inspirasi kebijakan Merdeka Belajar yang saat ini menjadi slogan sistem pendidikan Indonesia. Ini merupakan implementasi pengalaman nilai-nilai Ki Hajar Dewantara yang dilakukan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, walaupun dalam keterbatasannya saat pengasingan, Ki Hajar Dewantara terus memberi kontribusi untuk memajukan bangsa dan negara, sehingga diharapkan ASN pada kondisi saat ini tidak menjadikan alasan-alasan keterbatasan ringan untuk mengurangi kontribusinya sebagai pelayan publik guna meningkatkan kemajuan bangsa dan bernegara. Yang terakhir, Ki Hajar Dewantara aktif terlibat dalam berbagai organisasi, tidak hanya di bidang pendidikan, namun juga dalam bidang politik, yaitu Indies Party, yang dapat menjadi refleksi bagi ASN untuk berpartisipasi secara aktif dan tak terbatas dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik guna menjaga fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sekian hasil sharing dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.